sejarah penemuan bongkahan terbesar ambergris terjadi di Hindia Belanda ya. Waktu betul. itu masih ya. belum ada, belum merdeka ya. Bongkahan itu 635 atau 638 kilo. Karena ada yang ada yang beredar di medsos bahwa nggak mungkin ambergris ditemukan di Indonesia, tidak ada paus sperma yang sampai ke Indonesia. Itu gimana tuh? Iya, kita beberapa kali mendapatkan berita bahwa ada ikan paus yang kalau kita tengok itu ini jenis ikan paus sperma yang memang mati di perairan Indonesia. Sehingga untuk dapat menawarkan kepada buyernya, pada pembelinya itu, kepada pihak luar, memang menunjukkan ini hasil labnya untuk yang sekian ini, bongkahan ini. Ini hasil labnya. Hasil labnya. Jadi bukan berarti kalau udah punya banyak, berarti langsung kaya raya. Tidak semudah itu, Ferguson. Gitu ya. Artinya itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Penemuannya di Indonesia, penemunya orang Indonesia, uji labnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita, bincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita semua untuk senantiasa meneladani, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Nah, kalau bincang minyak wangi belum afdol kalau belum nyoba minyak wangi. Ini minyak wanginya apa nih, Ustaz? Ini ada dua macam. Saya sebenarnya bawa beberapa macam, tapi ternyata tadi di saku hanya saya bawa dua. Ini kalau dalam dunia kopi orang menyebutnya sebagai single origin. Oh, artinya hanya dari satu bahan utama. Nah, kalau ini dalam dunia minyak wangi disebut mukhallat ya. Mukhallat ini campuran dari beberapa bahan. Ada saffronnya, zafarannya. Ada misiknya, ada mawarnya, ada ambarnya. Ambergris tadi ya? Oh iya. Wah, ambergris. Ini ada yang menyatakan ya bahwa kan dulu Ustadz bilang kalau sejarah penemuan bongkahan terbesar ambergris terjadi di Hindia Belanda ya. Waktu itu masih belum ada, belum merdeka ya. Bongkahan itu 635 atau 638 kilo. Itu benar itu ditemukan di Indonesia. Sejarahnya demikian, dan alhamdulillahirabbil alamin saya sendiri sudah pernah menjumpai namanya ambergris itu. Karena ada yang beredar di medsos bahwa nggak mungkin ambergris ditemukan di Indonesia, tidak ada paus sperma yang sampai ke Indonesia. Itu gimana tuh? Iya, yang sampai ke Indonesia. Jangan-jangan karena tinggalnya di Indonesia, sehingga belum pernah pergi gitu ya. Loh, kalau nggak mungkin itu semuanya harus by data dengan data. Nah, alasan nggak mungkin itu apa? Kemudian mungkin karena dia nggak pernah ketemu langsung ya. Nah, kita beberapa kali mendapatkan berita bahwa ada ikan paus yang kalau kita tengok itu ini jenis ikan paus sperma yang memang mati di perairan Indonesia. Dalam hal ini bukan terdampar, karena paus itu pandai berenang. Apakah nggak mungkin ikan paus terdampar? Sangat mungkin untuk kondisi sekarang. Biasanya paus yang masih anakan karena ada polusi-polusi, misalnya plastik tertelan sehingga itu mengganggu pernafasannya, disebabkan kita ingat bahwa paus itu bernafasnya pakai paru-paru. Kayak manusia ya? Iya. Sehingga kalau mau mati, maka paus itu menepi agar akhir hidupnya itu lebih nyaman. Jadi dari bagian yang konon terdalam di lautan itu dia akan mencari daerah yang pinggir pantai gitu ya. Sehingga dengan demikian memang ikan paus itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa ikan paus itu adalah ikan di perairan dalam, tapi harus diingat ikan paus itu bernafasnya dengan paru-paru. Sehingga dia kalau menyelam dalam waktu cepat bisa sangat dalam,
tetapi pada saat yang sama, ikan paus itu sering muncul ke permukaan dan bisa berinteraksi dengan nelayan. Berinteraksi itu hanya berarti bukan hanya lewat, tetapi memang bisa ada interaksi dengan nelayan, dengan manusia. Berarti menarik ya. Jelas di dalam sejarahnya ada pencatatan ditemukan bongkahan-bongkahan ambergris. Betul. Jelas ditemukan ada paus sperma yang tadi yang mati di pantai Indonesia. Ya. Jelas ada nelayan-nelayan yang pernah berinteraksi langsung dengan paus sperma. Dan kita juga mendapati adanya berita-berita, adanya kejadian-kejadian di mana orang-orang kita itu, orang-orang di Indonesia itu menemukan sesuatu, dan saya juga punya rekan yang pekerjaannya berkaitan dengan itu. Kalau ini lain lagi ya, kalau nelayan tadi nggak pakai uji lab, karena yang beli paham. Nah kalau ini rekan ini memang harus uji lab, sehingga untuk dapat menawarkan kepada buyernya, pada pembelinya itu, kepada pihak luar, memang menunjukkan ini hasil labnya untuk yang sekian ini, bongkahan ini hasil labnya, hasil labnya. Jadi bukan berarti kalau udah punya banyak, berarti langsung kaya raya. Tidak semudah itu, Ferguson. Gitu ya. Artinya itu di Indonesia ya? Di Indonesia. Penemuannya di Indonesia, penemunya orang Indonesia, uji labnya di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu yang dapat melakukan pengujian ambergris dan itu resmi lembaga milik pemerintah. Jadi kalau ada pihak yang mengklaim tadi ini dusta, berarti dia juga bilang kalau semua pihak ini penipu semua. Nah, itu beratnya. Itu beratnya. Artinya ini semua ada uji labnya. Kalau kemudian mengatakan, kalau nemu kan langsung berarti kaya raya. Itu ketika orang menjual dengan gelap mata. Dengan gelap mata artinya yang harganya harusnya per gram, bukan per kilo, per gram. Di Saudi juga ada yang menjual per gram dan kita bisa membeli secara online gitu ya. Tapi saya nggak tertarik untuk beli bahannya per gram ya. Itu ada yang menjualnya per gram. Nah di sini memang menjualnya bukan per gram, karena kan partai besar. Ini nggak ada hubungan dengan politik ya, walaupun partai besar. Tetapi untuk bisa memastikan harganya berapa, agar ini punya nilai yang lebih, dan meskipun menjualnya dengan harga relatif murah dibanding tempat-tempat lain, barangkali karena sini belum terlalu kuat, tetapi ini prosesnya menggunakan lab sehingga dapat dipastikan kualitasnya. Oh iya. Artinya kalau nggak pakai lab kan ya sama seperti orang kalau misalnya beli kopi. Nggak dibedakan ini ada yang 90 plus, skornya di atas 90, ada yang skornya di atas 80, ada yang skornya di bawah 80 tapi di atas 70, ada yang skornya di bawah 70. Itu kan nanti kalau dijual borongan begitu saja, maka semua harganya dihitung pada harga yang sifatnya commercial grade. Harga yang skornya di bawah 70. Iya. Padahal yang skornya di atas 90 atau skornya di atas 80, harganya berkali-kali lipat dibanding yang skornya di bawah 70. Jadi bukan cuma 2 kali lipatnya, berlipat-lipat. Itulah pentingnya uji lab. Nah, kemarin saya juga sempat ditanya, itu kan katanya yang ada cuma spermaceti. Nggak mungkin spermaceti itu apa, Ustaz? Spermaceti itu adalah semacam wax lilin, bukan lilin yang dipakai kalau mati lampu gitu ya, bukan. Iya. Wax atau lilin, yang itu juga salah satu bahan campuran, bukan bahan utama, minyak wangi dan kosmetik lainnya. Ada harganya, ada. Tentu saja jauh lebih murah dibanding ambergris. Tapi spermaceti alias wax alias lilin ini dihasilkan dari paus sperma juga. Dari beberapa literatur yang saya pelajari, saya belum dapat memastikan karena ini bukan jurnal. Saya masih perlu menelusuri lagi kalau dalam jurnal. Kebiasaan saya untuk hal-hal ini saya pelajari melalui jurnal. Dari beberapa tulisan itu, maka saya dapat mengambil kesimpulan spermaceti itu dihasilkan dari rongga kepala sperm whales, paus sperma. Pertanyaannya gini, masa sih spermacetinya ada, ambergrisnya nggak ada? Iya. Atau lebih mendasar lagi, kalau itu mungkin saja karena memang dari paus yang mati, orang mengatakan terdampar itu hanya 5% kira-kira yang ketika
dibongkar, ketika dibedah, gitu, ambil yang Ada masih ada ambergrisnya. ambergrisnya. Hanya 5%. Tapi kalau sperma itu hampir pasti ada ya. Karena Ya, kan ada. ya. Oke. Dan itu dagingnya di luar itu dagingnya bermanfaat. Nah, tapi kan gini loh. Kalau misalnya ada sperma jati, loh masa penghasilnya nggak ada? Betul sekali. Iya. Kan tadi dihasilkan dari sperm Paus whale ya, sperma. paus sperma. Iya. Oh nggak lewat perairan Indonesia. Ya nggak lewat, memang tinggalnya di situ. Iya. Di tempat-tempat lain juga ada. Itu mungkin demikian. Iya. Kenapa saya tadi mengatakan saya masih perlu menelusuri lebih lanjut? Karena yang saya baca tadi bukan dari jurnal, sebab contohnya begini. Iya. Saya baca di National Geographic. National Geographic itu kabarnya, konon katanya, Iya. sekali lagi konon katanya, ya, itu adalah media publikasi akademik ilmiah populer. Nah, akademik ilmiah populer, tapi ilmiah itu yang kredibel. Tapi mari kita perhatikan di sini misalnya. Untuk ciri-cirinya memang beberapa hal saya perhatikan, oh iya masih sesuai dengan literatur. Tapi misalnya di sini dikatakan bahwa masyarakat Arab mengekstrak ambergris sebagai obat setidaknya sejak abad ke-9. Abad ke-9. Itu mohon maaf itu Ustaz. Kan kita mengenal hadis tentang ambar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sahih ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah, itu sebelum apa setelah abad 9 itu? Nah, bahkan jangankan abad ke-9, abad ke-8 saja belum. Iya, Masya Allah. Hadis-hadis itu kan apalagi kalau dilihat dari kapan itu diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau pencatatannya kan memang setelah beliau wafat. Betul. Tapi setelah beliau wafat itu bukan beliau wafat 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian baru dicatat. Enggak. Kan segera ada penghafal-penghafalnya. Maka dikatakan hadis itu tidak mutasil, tidak bersambung kalau tidak ada sahabat. Iya, iya. Iya. Artinya kan dari pengumpulnya umpamanya Imam Al-Bukhari kan dia pasti mendengarkan dari ada rantai periwayat. Mata rantai hingga sampai kepada sahabat, hingga sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kalau tidak ada satu rantai di sini, nggak ada sahabat, itu bukan hadis marfu. Ya. Bahkan kadang tidak disebut sebagai hadis gitu ya. Iya. Hanya cuma perkataan tabi'in namanya atau perkataan sahabat kalau nggak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Artinya kadang-kadang misalnya dikatakan misalnya sebagian, tidak semua, sebagian ada ini hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Oh, karena yang sampai ke tabi'in. Ya, tetapi hadis itu walaupun ini mauquf bersesuaian dengan hadis-hadis yang marfu dan ada beberapa kualifikasi lainnya. Tapi intinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang wafatnya itu kan tahun 600-an Masehi. Iya. Berarti abad ke-7. Iya. Ini kan abad ke-9. Tetapi dan penulisannya nggak langsung beliau wafat besoknya ditulis, tidak, karena melalui proses panjang. Tetapi ini tetap sumbernya masih dari para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu. Nah, di sini disebutkan abad 9. Artinya ini kalau kita menggunakan miqyas, menggunakan parameter agama ini udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Walaupun yang mempublikasikan media yang memang media National Geographic itu dalam beberapa data memang yang kadang salah ya, sama seperti bicara kopi itu juga beberapa datanya begitu dicek dengan data lain yang lebih terpercaya memang salah ini. Itulah pentingnya kita itu nggak mudah ikut-ikutan. Apalagi kalau cuma ngomong, oh nggak ada, kita nggak dilewati sama paus sperma. Ya itu mungkin orangnya Ustaz ya. Ada dua kemungkinan ya. Kan kalau tadi ya jelas ada pencatatan, ada data sejarah. Pernah ditemukan bongkahan ambergris. Betul. Pernah ditemukan paus sperma yang mati di pantai Indonesia. Pernah ada orang-orang yang berinteraksi langsung. Nah, tapi mungkin memang orang ini termasuk orang yang lagi sial. Masih gini. Sial gitu ya. Karena kadangkala orang itu sudah gembira ria, sudah sorak-sorak bergembira begitu, merasa, wih ini ambergris.
Ternyata bukan. Karena penampakan luarnya mirip. Bermiripan. Seperti kita bahas juga nggak ini ya? Ya, Jadi, dan saya sendiri pernah dikirimi, yang dulu juga pernah ke sini beliaunya, membakar itu, dan saya pernah dikirimi itu tunjukkan, ini ambergris bukan? Wah, itu mudah meleleh, tapi begitu saya coba, saya pegang ketika dingin, oh bukan, ini bukan ambergris. Bukan ambergris. Jadi, walaupun sama-sama dari pantai, itu ada yang sebenarnya hanya batu saja, karena kan bentuknya kalau sudah kering mirip batu. Ada yang itu sebenarnya ya mirip-mirip karet begitu. Ada spon laut. Kemudian ada tadi yang disebutkan sebagai spermaceti atau wax atau lilin. Dan ada yang sifatnya lemah atau bahkan yang lebih sial lagi. Sebenarnya kalau disebut sial nggak pas juga. Atau kalau lebih keliru lagi, karena kata itu lilin masih bisa dimanfaatkan, itu adalah kotoran anjing laut. oh, na'udzubillah. Namanya juga kotoran ya. Tapi anjing laut dan najis ya, anjing laut. Artinya kan tidak bisa dimanfaatkan untuk Betul. aneh ya, untuk mamanya untuk obat atau untuk Iya. Oke. Ya. Artinya di situ ada berbagai kemungkinan. Oh, warnanya begini. Kita perhatikan warnanya sendiri bermacam-macam. Dan alhamdulillah dulu di ruangan ini kita sudah pernah nyoba. Ya, betul. Kita pernah nyoba beberapa jenis amber ya, ambergris mohon maaf. Iya, ambergris. Walaupun juga memang kadang nyebutnya ya memang kalau dalam bahasa Arab tetap ambar. ambar. Kita bakar dan kita mencium langsung aromanya. Artinya sebagaimana komitmen kita, sedapat mungkin ketika kita membahas, kita memang bukan qil wa qol katanya, melainkan kita lihat langsung barangnya, kita pelajari ilmunya, ketika mendapatkan itu tepat atau tidak. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu kan bukan melalui DM. Gaharu pun, alhamdulillah juga ada gaharu ya. Iya, Dan ini datang sendiri rasanya, mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang seharusnya. Memang pernah ada yang DM saya mengenai gaharu. Saya bukan mau menang sendiri, tetapi kalau gaharu dan lain-lain itu saya memang tidak berani berspekulasi. Misalnya orang beli, coba dulu. Kalau ada sampelnya mungkin saya bisa cek. Itu pun akan lebih baik kalau lihat langsung. Alhamdulillah gaharu ini maupun yang lain di rumah juga ada berbagai macam, itu mendapatkan dari berbagai pihak. Termasuk ini ada yang ngirim produksinya langsung menghadiahkan pada saya. Oh, Masya Allah. Yeah. Itu tadi apa? Katanya single origin apa tadi? Ya, ini bukan dari gaharu, tetapi ini sepertinya masuk perbincangan lain waktu. Ini hadiah dari produsennya langsung yang mungkin di Lombok selain ada barang-barang lain. Dan sekaligus ini juga menjawab, termasuk yang gaharu, ada yang sempat menyampaikan, loh Ustaz, kalau gaharu itu kan kita nggak ada Ustaz. Gaharu itu kan aslinya dari Dubai. Di manakah kiranya orang Dubai menanam pohon gaharu? Kalau bukan ditanam ya tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di mana? Dulu padang pasir, sekarang memang banyak tanaman tapi hutan beton, bukan hutan gaharu. Iya, iya. Jualan di sana, oh memang orang sana penggemarnya. Gitu. Jadi tempat berjualan, tempat barangnya beredar, bukan berarti di situ ada sumber aslinya ya. Dari sini artinya kita itu tidak bisa bersandar hanya pada pengalaman. Oke, pengalaman kita sendiri apalagi ya? Ada ilmu, ada pengalaman. Nah, dan akan sangat baik kalau bertemu dengan orang-orang yang paham. Karena itulah ini persis dengan ketika orang mengatakan nggak mungkin kita tuh bisa mengantarkan bantuan ke Gaza, lalu mengatakan saya pernah ke Israel. Ente salah alamat. Ente salah alamat yang masuk. Kalau iya Adinda ini kan ini anak-anak yang lagi lucu-lucu ini mau masuk ke Gaza kok masuk via Israel gitu. Iya. Kalau sangat ketat itu juga menunjukkan memang kalau orang itu berjiwa kerdil susah memahami keberanian. Tapi poin pentingnya adalah tidak bisa mengukur baju orang dari ukuran badannya sendiri. Tidak bisa. Oh nggak ada, saya pengalaman kok. Antum kalau ngukur misalnya, wah jangan gede-gede baju untuk saya misalnya mau ngirimi. Wah ini aja saya kegedean.
terus kirimkan. Ukuran saya ya enggak cocok lah. Iya, artinya pengalaman itu memang bermanfaat, tapi pengalaman itu baru bermanfaat jika pengalaman itu berdasarkan ilmu dan pengalaman itu sesuai dengan ilmu. Karena kekeliruan itu juga pengalaman, kerusakan itu juga pengalaman. Jika tidak kita sadari, kita menyangka itulah kebenaran. Allahu Akbar. Demikian ya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang kemarin ragu-ragu bahwa ada ambergris di Indonesia, ada, alhamdulillah. Ada data-data yang bisa dicek, bahkan sampai sekarang di Indonesia ada tempat menguji uji lab ya, bahwa ambergris itu betul-betul ambergris atau tidak tadi ya. Dan itu baik di Indonesia maupun Malaysia. Indonesia, Malaysia ada. Ya. Kecuali Anda tidak tinggal di Indonesia. Soalnya di mana nggak lewat perairan dekat-dekat sini. Gitu. Ya begitulah. Semoga yang lalai bisa diingatkan kembali, dan semoga kita semua sekali lagi berbekal dengan ilmu, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, mengukur sesuatu hanya dengan pengalaman diri sendiri, tapi dengan ilmu yang benar. Mudah-mudahan lain waktu kita juga sempat mencobakan Ambar Al-Quds. Oh, Masya Allah, Ambar Al-Quds. Nama mungkin kurang pas ya. Ya. Berkaitan dengan berarti ini Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Ya, demikian, insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.